Kalau satu kakaknya orang lain ya beda. Istilahnya gora itu kan naik ke atas turun ke bawah. Oke, acuannya dalam satu rumah, dalam satu kakak. Jadi persyaratannya ada dua ya. Dalam satu rumah, dalam satu kakak. Betul. Oke. Pokoknya itu nanti kita tuangkan di dalam ADA. Baik, jadi ini juga saya rekam, selain mungkin nanti dibantu di grup ya, nanti kita akan update ulang. Jadi mungkin hari ini kita hanya poin-poinnya saja. Jadi intinya kemarin sebagian itu sudah saya tuangkan dalam ADART. Jadi saya sama Mas Didi, saya koordinasi terkait untuk penulisan dari penafsiran tadi. Jadi karena eranya sekarang sudah era digital ya, jadi mungkin sebenarnya kita dianggap memaksa pengurus untuk beralih ya, bertransformasi ke arah digital. Jadi kenapa? Itu untuk memudahkan sebenarnya. Satu itu. Buka WA. Kalau yang nggak buka WA, yang nggak buka WA ya nanti mohon maaf kalau memang ada keterlambatan informasinya ya. Kalau yang tidak ikut di grup WA mohon untuk aktif menanyakan kepada pengurus atau kepada anggota. Karena untuk saat ini kan kita emang informasi aktif itu di anggota di grup WhatsApp. Seandainya yang tidak ikut dalam grup WhatsApp, mohon untuk aktif menanyakan. Jadi mungkin secara jabri nggak apa-apa, dipersilahkan. Karena misalnya ini ada perubahan begini-begini, gimana nih saya minta informasinya, monggo. Nanti menghubungi pengurus langsung, silahkan. Kalau tidak nanti kan kita di anggota kita akan bagikan filenya itu di grup akan kita bagikan. Jadi mungkin yang tidak punya nggak ikut di grup WhatsApp seandainya minta kepada pengurus juga akan dikirimkan filenya. Jadi terkait dengan pengurusan saya juga menanggapi ya, kita berusaha untuk mendorong pengurus. Jadi emang mungkin terlalu cepat ya kita menyesuaikan karena kita mempertimbangkannya gini. Kita regenerasi dari anggota paguyuban ini kita udah sepuh-sepuh, generasi di bawahnya ini kita belum lihat gitu loh. Dan kita berharap generasinya dari masih di bawah itu perlahan kita rangkul, dan untuk merangkul itu otomatis yang pertama di depan itu pengurus. Jadi pengurus yang memang kita paksa untuk ya sedikit mengikuti irama kita yang untuk menyambut yang muda-muda ini. Jadi berharap nanti jangan ada anggota yang baru bilang ini kok kayaknya ribet banget sih begini gitu. Nggak yang sekarang tinggal di HP ketahuan semua gitu. Nah, kita berharap dari pengurusan ini sambil berjalan kita akan coba perbaiki terkait tadi apa informasi keuangan, tabungan, nanti akan kita coba share bareng-bareng melalui tadi paguyuban tadi melalui grup. Jadi kita udah coba kita punya data kita simpan di Google ya, istilahnya kita sebut kita simpan di Google. Jadi bisa diakses kapanpun gitu. Jadi kalau anggota yang tidak ikut di paguyuban silahkan bisa japri ke kami kepada pengurus. Nah nanti Mas minta tolong dong terkait dengan rawat inap penjelasannya seperti apa sih, kemarin saya masih kurang paham misalnya gitu. Nanti insya Allah akan dibantu dengan rekan-rekan pengurus. Karena semua pengurus juga mengacu dengan apa yang menjadi kesepakatan hari ini. Dan kesepakatan itu kita tuangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang selalu berproses. Jadi pada saat ini nanti sudah selesai, finalnya nanti kita bentuknya ada finalisasi dari ADART tadi. Jadi ketentuan dasarnya apa, terus nanti yang disebut keluarga inti itu apa, santunan kematian itu siapa aja yang berhak, ketentuannya seperti apa, siapa saja nanti akan dijelaskan secara detail di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Begitu tanggapan saya Mas Didi, mohon dilanjut. Berarti untuk terkait yang santunan rawat ini sudah final, nanti kita revisi kembali di dalam aturan mainnya agar tidak menjadi multitafsir, juga istilahnya tidak iret mana yang harus kita santunan atau tidak. Untuk berikutnya menyingkat waktu terkait santunan kematian. Santunan kematian yang sudah kita rembuk di pengurus akan diberikan sebesar tetap 2 juta rupiah
tanpa memandang akan dimakamkan di dalam kota Jakarta atau di daerah. Nantinya apabila ada yang meninggal, kita akan membuka donasi dan akan kita share kemana harus mentransfer atau mengumpulkan uang donasinya. Dan untuk yang diberikan santunan kematian hampir sama seperti yang santunan rawat inap. Keluarga inti, anggota keluarga inti yaitu anak atau orang tua dan mertua. Dalam hal ini kalau itu tidak orang tua dan mertuanya tidak dalam satu kakak ya Mas Mus ya, karena kan tidak mungkin tinggal satu tempat. Iya, gitu. betul. Ya, jadi istilahnya mau orang tua atau mertua kita tidak dalam satu rumah tetap akan kita berikan santunan, yaitu sebesar Rp500.000. Yang mendapatkan 2 juta yaitu hanya anggota, suami atau istri. Gitu ya Pak Ketua ya. Siap. Demikian anggota, ada yang kasih saran atau kalau tidak ada berarti dapat kita sepakati yang akan kami tuangkan dalam aturan AD dan ART yang terbaru dari Arisan Nikah Besur. Cukup ya Pak Ketua ya? Sepertinya cukup. Mungkin kalau bagi ibu-ibu yang nanti kurang jelas nanti bisa tanya langsung kepada Ibu Tigina ya. Ibu Tigina di sini sebagai pelopor atau Ibu Mariani, nanti bisa langsung menghubungi beliau berdua ini atau Ibu Warianti. Ini mengenai masalah santunan-santunan, entah itu mengenai santunan sakit atau meninggal dunia, nanti bisa dijelaskan oleh anggota-anggota atau pengurus kita, itu salah satunya. Oke, salah satu cukup jelas. Mungkin kalau nggak ada acara lagi atau usulan dari ibu-ibu, dilanjut. Tadi ada usulan masalah tahun busuk. Ini kan kita pergiliran tahun baru, yaitu tahun 2003. Ini kita mau bikin kalender apa enggak? Kalau menurut saya pribadi sih tetap bikin. Kalau seandainya nanti ada uang kasih tutup minim, ya kita separuh-separuh aja. Kita ambil uang kasih separuh, kita ambilin kantong gocek separuh, gitu aja. Gimana kira-kira? Mau bikin kalender nggak Bu? Bikin kalender nggak Bu besok? Bikin kalender nggak? Bikin ya? Bikin nggak ya? Bikin kalender nggak ibu-ibu? Bikin. Bapak-bapak bikin kalender nggak? Lanjut. Oke. Berarti setuju bikin kalender, itu persilakan kepada saudara Mas Mustaqim sama Bapak Widi. Biasa kalender ini kan wacananya gambar-gambar kita semua. Ini bisa nanti kita strukturnya kita bisa ambil di mana yang kita punya gambar yang terbaru ya, seperti kemarin kegiatan Wali DP yang ada di Cibubur, mungkin kita bisa ambil semua di situ, gambarnya banyak. Jadi persilakan untuk Bapak Mustaqim untuk kalendernya untuk tahun 2003 kita tetap bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalender, kemarin Pak Saliwan sempat nanya ke saya, kalender sudah disiapkan belum gitu kan? Aku bilang kita dulu Pak, karena kan kita juga nunggu keputusan Menteri terkait libur ya, libur nasional dan libur dan libur hari besarnya itu karena belum diterbitkan. Jadi otomatis saya juga belum punya gambaran nih. Walaupun nih kayak tahun kemarin kan ada yang sempat geser ya, tapi itu karena saya pribadi selama ini saya mengacu kepada NU, jadi kalendernya saya ambil dari yang NU. Mohon maaf, jadi kalau ada yang perbedaan ya, kita mohon kita sikapi dengan bijak ya, karena yang namanya kalender perhitungan NU sama Muhammadiyah itu berbeda. Jadi kalau untuk libur nasionalnya udah rata-rata sama lah, tapi pada saat tanggal merahnya nih biasanya nih tanggal merahnya seandainya ada perbedaan, saya pribadi karena saya yang eksekusi yang bikin ya, saya mohon dimaklumin seandainya ada perbedaan lagi. Itu sifatnya kan bukan disengaja saya ya, karena saya juga mereferensi dengan organisasi yang saat ini ya sebagai referensi untuk umat muslim kita saat ini. Jadi saya bukan asal ngambil di internet, enggak, saya tetap mengambil mengacu yang di NU.
Terus seandainya nanti ada hari Minggu tulisannya hari Ahad dengan adanya yang di NU seperti itu, mungkin nggak saya rubah, karena langsung rubah satu-satu. Itu saya merubahnya satu-satu lumayan itu. Jadi mohon dimaklumin aja terkait hal itu. Karena itu template-nya dari sana. Saya hanya bisa menambahkan itu untuk dokumentasinya. Dan terkait dengan dokumentasi, kemungkinan kan yang tahun ini kita belum banyak ya. Mungkin mayoritas yang kemarin di Family Day. Itu satu. Seandainya mau akan disisipkan dari anggota IKA Besur yang punya dokumentasi lawas, sebenarnya kita lagi mengarah ke sana. Misalnya dari Bapak Haji Tulus, Bapak Haji Paijo, atau kemarin sempat di-share kalau nggak salah ya, beberapa waktu yang lalu tuh yang kegiatan pulang kampung, kegiatan di Monas yang tahun belakangan, itu kan ada foto cetaknya tuh. Kalau ada foto cetaknya itu sebenarnya kalau bisa kita pinjam, itu bisa kita scan, jadi nanti hasilnya lebih bagus. Sebagian kita munculkan di kalender, sebagiannya lagi kita seolah kita bikin link. Jadi kalau kita scan pakai barcode atau kita buka tulisannya, misalnya kita tulis SID IKA Besur Monas misalnya gitu. Kita tinggal tulis di internet, nanti kan muncul langsung mengarah ke dokumentasi yang lama. Jadi kita seolah-olah walaupun kita cuma kalender selembar, tapi di situ bisa muncul videonya juga. Kayak sebelumnya kan ada kan dokumentasi video yang selama ini kita buat. Itu karena kita dokumentasikan di YouTube, dan alhamdulillah IKA Besur sekarang udah punya channel YouTube sendiri. Jadi seandainya nanti kita semua like, subscribe gitu kan, terus memenuhi syarat, nanti akan dapat uang, itu uangnya buat IKA Besur. Jangka panjangnya tuh. Jadi udah atas nama IKA Besur nih, buat nama Mas Didi udah atas nama IKA Besur. Jadi jangan salah, kita punya TV IKA Besur sebenarnya. Jadi kita beralih ke sana, intinya gini. Kalau selama ini kan kita search cuma di WA ya, kita search di WA, begitu WA dihapus sudah dokumentasinya hilang. Makanya kemarin Mas Didi minta kan siapa yang punya dokumentasi, ayo di-share lagi. Kita naikkan ke Google Drive. Kalau dari Google Drive itu nanti kita bisa share waktu-waktu gitu. Dan sebagian lagi kan saya buat video, jadi video slide, jadi foto kita sambung-sambung jadi video. Salah satunya kegiatan yang kemarin tuh, kegiatan Family Day kan fotonya kita sambung-sambung tuh. Jadi kita ada belakangnya ada musiknya gitu. Nah itu salah satu, jadi untuk menambah bahwa yang di kalender kita nggak cuma dapat kalendernya doang gitu, tapi dokumentasi baik video maupun foto nanti bisa kita lihat dari situ. Itu yang selama ini kita jalankan dan konsepnya itu. Cuma yang tahun ini saya belum dapat temanya nih, tema untuk kalendernya apa. Nanti mungkin kita akan bahas di belakang, mungkin di pengurus, atau kalau ada yang punya saran silahkan disampaikan di grup WhatsApp IKA Besur temanya apa gitu. Jadi mungkin kalau temanya Family Day berarti mungkin prioritasnya mungkin gambar-gambar yang tampil di Family Day gitu loh. Kalau temanya mengenang masa lalu, mungkin yang dokumentasi masa lalu ada kita munculkan gitu loh, karena itu sebagai bentuk ini perjalanan dari IKA Besur gitu. Jadi ada kesan di sono. Jadi intinya tema dari sebuah kalender sebenarnya kayak gitu. Itu hanya sekedar usulan dari saya. Kalau seandainya di sini ada yang mungkin punya kemampuan desain grafis lebih bagus lagi, sebenarnya saya berharap punya kontribusinya di situ. Karena saya juga sebenarnya saya cuma otodidak, jadi belajar ibaratnya nempel-nempel gambar terus dibuat kayak kalender gitu aja. Bukan profesional saya bekerja di percetakan, bukan. Digital kan serba cepat gitu, nggak terlalu. Itu dari saya terkait dengan kalender. Barangkali ada yang menanggapi, monggo Pak Ketua. Oke, saya rasa sudah cukup. Masalah ini yang penting, yang paling jelas kan untuk tahun 2003 kita akan bikin kalender. Nah, untuk masalah desain gambar-gambar itu nanti kita wacanakan ke koordinasi IKA Besur saja, karena ini panjang urusannya. Yang penting dari anggota sendiri, oke, untuk bikin kalender tahun 2003, oke gitu. Untuk masalah desain gambar nanti kita dimandangkan di koordinasi IKA Besur atau grup desa kita. Saya rasa juga nggak cukup. Dipersilakan, mungkin udah terakhir aja. Ya,
pengocokan masa ini pengocokan nanti panjangnya nanti persilakan. Oke baik, acara untuk Subang Sarang sudah panjang lebar kita sampaikan, walaupun belum sepenuhnya semuanya bisa kita bahas ya, karena emang pembahasan hari ini sebenarnya sangat panjang karena kita terkait dengan aturan baru. Nanti kita sambil berjalan akan kita sampaikan informasi apa yang sudah kita dapatkan hari ini, akan kita sampaikan di grup WhatsApp terutama. Untuk selanjutnya acara pengocokan kepada Bapak Katiman selaku bendara kami persilakan. Sebelum acara pengocokan kita mulai, boleh saya sebutkan ini ya, tadi yang udah nyetor 115.000 kan diluruskan jadi 120. Nah, di sini ada beberapa orang yang belum menambahkan jadi 120. Pertama yaitu Ibu Barsini. Nggak apa-apa. Yang penting saya sebutkan, takutnya nanti kan salah gitu loh. Takutnya kalau nanti ada kekeliruan kan, takut nggak kecatat apa bagaimana. Bapak Musono, Bapak Kiswanto, Bapak Saryono, Ibu Sriyanti ya. Gak enak mau nyebutin. Ibu Sukarti, Ibu Triwarni, Bapak Tupon, Bapak Widi. Hanya itu aja. Takutnya kalau nggak saya sebutin, ntar aku restore belum dicatat, nah kan gitu. Kelewat lagi kan gitu. Nah itu ya. Sekarang acara kocokan silakan. Untuk kocokan hari ini, nama-nama yang masih tercantum itu baru yang ada di anggota lama ya. Untuk anggota baru belum saya masukkan ke kocokan, karena belum terhitung. Oke. Yang berketempatan hari ini. Triwarni ya. Terus